Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau dalam bahasa Indonesia ialah pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Ya, kami akan sekali lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berdoa, saya harap supaya firman Tuhan hari ini betul-betul boleh menjadi satu dorongan bagi kita untuk selalu berani hidup mengikut Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan berdoa. Sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari yang baru ini. Kami percaya Engkau berada beserta kami karena Engkau mengatakan 2-3 orang berkumpul, memanggil namamu, Engkau hadir. Dan kami juga mengundang Roh Kudus-Mu untuk bersama kami, khususnya Roh Kudus menguatkan hamba, supaya ketika hamba berfirman, semua itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Saudaraku, sebelum saya masuk dalam judul, kita ada satu notnya seperti ini. Nah, banyak orang berpendapat bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, guru, atau manusia biasa saja, dan dia bukan anak Allah yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Tetapi hari ini kita akan belajar kalau Alkitab membuktikan sebaliknya dari semuanya itu. Artinya kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi, guru, dan manusia biasa saja. Jadi judul yang saya sudah siapkan pada hari ini ialah Kuasa Yesus. Kuasa Yesus. The power of Jesus. The power of Jesus. Kita akan lihat poin nomor 1 seperti ini. Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa. Atau bahasa Inggris, Jesus isn't just a man. Jesus isn't just a man. Coba kita lihat Matius, buku Matius pasal 21 ayat 1, 3, 10, dan 11. Ayat 1 katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, ayat 2, mengatakan dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Yesus menyuruh muridnya ambil keledai ini dengan anaknya. Ayat 3 mengatakan seperti ini, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Siapa memerlukannya? Tuhan memerlukannya. Ia atau Yesus akan segera mengembalikannya. Perhatikan, Yesus menyebut dirinya apa? Tuhan. Jadi sini kita sadar, Yesus Tuhan memerlukannya. Ayat 10 kita mulai seperti ini. Dan ketika itu Yesus masuk ke kota Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11. Orang-orang menjawab, dan orang banyak itu menyahut, inilah apa? Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang mengatakan inilah Nabi Yesus Nazaret dari Galilea. Dan apakah benar kalau Yesus hanya seorang nabi biasa saja? Orang kata, oh dia cuma nabi biasa saja. Coba kita baca Lukas pasal 7 ayat 12 sampai 16. Ini cerita di Nain, di mana ada seorang anak muda yang mati. Sambil menghampiri usungan mayat itu, Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, apa? Bangkitlah. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi Yesus tidak memakai obat-obatan dan jampi-jampian, hanya perkata saja. Kita banyak orang pakai jampi-jampi, pakai segala macam. Tapi Yesus berkata, bangkitlah. Dan anak kecil ini
bangkit. Coba kita lihat ayat 15, maka bangunlah atau hidup kembali orang atau anak muda yang telah mati tadi itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ini spontan, saudaraku. Dia bangun, orang banyak lihat, anak bangun, dia ngobrol. Luar biasa dia. Hanya dengan kata-kata dia kata, bangkit, bangkit. Ayat 16 mengatakan seperti ini, semua orang itu ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata apa? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ingat, orang mengatakan dia sekedar nabi. Kita akan lihat. Coba notnya saya taruh seperti ini notnya. Mengatakan ini semua terjadi karena kuasa Yesus. Dan juga kejadian ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi biasa-biasa saja seperti nabi-nabi lainnya. Tetapi Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dan Yesus tidak perlu berkata bahwa dia adalah seorang nabi besar. Tetapi apa? Orang banyak yang mengatakannya. Yesus tidak bilang aku nabi, tapi orang mengatakan dia adalah seorang nabi besar dan Allah melawat kita. Amin. Matius pasal 4 mengatakan ini selanjutnya, ini adalah di saat iblis mencoba Yesus. Lalu datanglah si pencoba atau iblis itu dan berkata kepadanya, Yesus, jikalau engkau apa? Anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ayat 5 mengatakan, kemudian iblis membawanya ke Yesus ke kota suci dan menempatnya dia di hubungan yang bait Allah. Jadi Yesus dibawa ke tempat hubungan bait Allah tinggi sekali. Dia, coba ayat 6 katakan seperti ini. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Jadi di bawah hubungan ke atas, suruh loncat, suruh jatuh. Ini iblis licik sekali. Coba ayat 7 Tuhan Yesus bilang ini. Yesus berkata kepadanya atau iblis, ada pula tertulis, janganlah apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Jadi saran saya katakan, jangan mencoba Yesus. Baik Anda orang Kristen atau bukan Kristen. Baik seorang orang Kristen bukan, jangan coba-coba Yesus. Jangan bilang, oh Yesus itu cuma biasa. Jangan dihina-hina. Pasti Anda kalah. Kalah. Jangan coba Yesus. Kamu coba Yesus, ada kemungkinan kita sedang mencobai Allah. Amin. Coba notnya saya tulis seperti ini. Sebenarnya iblis atau setan tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Tetapi iblis hanya ingin mencobanya supaya Yesus apa? Patuh kepada dia, kepada iblis. Tahukah saudara kalau setan sendiri mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan sendiri mengaku. Coba kita lihat not selanjutnya. Not ini mengatakan seperti ini. Ada orang pernah menanggapi saya, pribadi, saya di Facebook dengan mengatakan, kepada saya dikatakan, kamu goblok. Allah tidak diperanakan dan memperanakan. Oleh sebab itu Allah tidak punya anak. Ada orang bilang sama saya dan saya balas, thanks, God bless you. Saya bilang gitu. Jangan excited, saya harus bilang thanks, God bless you. Nah, lagi selanjutnya saya taruh seperti ini. Tetapi mengapa orang ini tidak mengatakan setan goblok? Dia bilang kamu goblok, saya goblok. Kenapa dia bilang setan goblok? Karena apa? Karena setan juga percaya dan berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi saya maklum karena banyak kita orang Indonesia yang apa? Bergaul dan berteman secara akrab dengan siapa? Setan atau jin-jin. Jadi kita nggak tahu. Setan juga bilang, saya baca ayat selanjutnya. Setan bilang ini. Lukas 8. Yesus berpapasan dengan setan-setan. Coba saudara perhatikan ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Coba ayat 27 dengan cepat. Ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah apa? Seorang laki-laki. Laki-laki, jadi bukan wanita ya. Laki-laki dari kota itu menemu dia. Orang itu dirasuki oleh apa? Setan. Bukan satu. Setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal di dalam rumah, tetapi
tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Karena dia dirasuki roh setan-setan. Ayat 28 dikatakan seperti ini. Ini baik sekali. Ketika orang tadi yang dirasuki setan-setan, melihat Yesus, ia berteriak. Dia berteriak lalu tersungkur di hadapannya Yesus dan berkata dengan apa? Suara keras. Apa urusanmu dengan aku? Baca keras. Hai anak Allah yang Maha Tinggi. Siapa yang berbicara ini? Setan-setan. Saya bilang tadi, setan mengaku, setan tahu. Aku, dia bilang, setan memohon kepadamu supaya engkau jangan apa? Menyiksa aku. Saudara lihat sendiri. Setan, dia datang, dia di depan Yesus, dia tunduk, dia kata, jangan menyiksa aku, hai engkau anak Allah. Seperti itu ya. Coba baca Markus 5, ini cerita yang sama. Markus 5 mengatakan seperti ini. Ketika orang yang kerasukan setan, melihat Yesus dari jauh, berlari, ia mendapatkannya lalu apa? Menyembahnya. Yesus, dia datang bersujud, tadi dia lihat, sekarang dia datang, dia sembah. Setan di sini nyembahnya. Nah, kalau setan nyembah Yesus, lari, saya datang, apakah kita berlari untuk beribadah, menyembah Yesus? Wah, kita tenang aja. Setan lari dari Yesus. Langsung dia menyembah. Coba kita baca ayat 7-nya mengatakan seperti ini. Dan dengan keras ia berteriak. Dia berteriak ini, apa urusanmu dengan aku? Hai siapa? Yesus apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ini siapa yang berbicara? Setan-setan. Hai, Yesus itu anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi setan mengaku. Setan berkata, katakan setan berkata demi Allah. Nah, kok setan berkata demi Allah, jangan siksa aku. Ini setan yang berbicara, bukan Tuhan Yesus. Coba lihat ayat 9-nya. 9-nya mengatakan seperti ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, orang yang kerasukan setan, siapa namamu? Jawabnya apa? Namaku Legion, karena kami apa? Banyak. Jadi setan ini ada dalam tubuh dia banyak. Kemudian Yesus mengirim roh-roh setan-setan itu masuk ke dalam apa? Babi-babi. Nah ini setan mengaku bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau saudara bilang saya goblok, jangan saudara sampai tidak mengatakan kepada setan juga goblok. Ya tidak, setan kamu goblok karena kamu bilang apa? Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Jelas saudaraku? Jadi harus fair ya gitu ya. Coba notnya saya taruh seperti ini. Notnya mengatakan, Yesus tidak perlu mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia tidak perlu. Tetapi setan-setan sendiri yang adalah musuh besarnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ini adalah fakta. Alkitab bukan sekedar cerita apa? Dongeng belaka. Kalau tidak percaya, Anda bertanya sendiri kepada setan. They will tell you. Saudara tidak usah, wah ini cerita saya tidak percaya. Tanya sama setan. Setan akan bilang, betul. Yesus itu anak Allah yang Maha Tinggi. Tepuk tangan dong. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan. Ini seru nih pelajaran hari ini. Nah, note selanjutnya saya taruh seperti ini. Jadi, jikalau Anda marah kepada saya karena saya mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Anda juga seharusnya marah kepada setan. Ya tidak? Jangan marah kepada saya, marah juga sama setan. Sebab setan juga dengan jelas berkata apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Baru ini adalah fakta kalau Yesus berkuasa atas setan. Jadi setan juga takut. Coba kita lihat poin nomor 2 sekarang dengan cepat. Berkuasa atas angin dan danau. Berkuasa atas angin dan danau. Power over winds and sea. Power over winds and sea. Kita berbicara tentang kuasa Yesus. Coba kita lihat Matius pasal 8 mengatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang dan tetapi Yesus tidur. Saudara tahu ceritanya. 25 mengatakan seperti ini dengan cepat. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, itu Yesus, katanya, Tuhan. Kayak lagi apa mereka katakan? Tuhan. Tuhan yang bilang, jangan panggil saya Tuhan dong. Murid-murid panggil, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini berteriak saudara karena ada angin ribut. Tuhan, tolonglah
Karena kita binasa. Coba baca ayat 26, mengatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus apa? Menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Udah teduh sekali. Ini Yesus, dia kuasa Yesus. Sebab ayat 27-nya mengatakan seperti ini. Lalu, dan heranlah orang-orang atau murid-murid itu, katanya, orang apakah ini? Sehingga apa? Angin dan danau taat kepadanya. Berkuasa. Tuhan Yesus punya kuasa. Coba saya taruh seperti ini. Nanti dia berkata, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, yaitu setan, angin ribut, dan danau apa? Takluk kepada Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa saja, tetapi dia adalah apa? Anak Allah. Kita bisa lihat dia bukan biasa saja, anak Allah. By the way, pengertian anak Allah di sini ialah Yesus berasal dari Allah. Seolah-olah tidak melahirkan. Bukan anak berarti dia Allah melahirkan, tapi dia berasal dari Allah. Contohnya, saya anak Jakarta, anak Medan, dan sebagainya. Betul? Kita sering berkata, oh saya anak Jakarta, anak Medan. Bukan berarti Jakarta punya ibu, punya istri, Medan punya istri, atau Jakarta melahirkan, dan sebagainya. Saudara mengerti ya. Jadi ini adalah jelas cerita ini, Yesus adalah anak Allah. Oke, poin nomor 3 dengan cepat. Yaitu guru yang memiliki kuasa. Guru yang memiliki kuasa. Teacher who has power. Teacher who has power. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Seringkali Yesus disebut guru dan apa? Tuhan di dalam Alkitab. Dan dia sama sekali tidak pernah apa? Menolak disebut atau dipanggil guru dan Tuhan. Yesus tidak menolak. Dan sebagai guru, Yesus mengajar dengan penuh segala kuasa, tidak seperti guru-guru agama di muka bumi ini. Yesus mengajar dengan kuasa. Coba baca Yohanes 13, ayat 13, mengatakan seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Atau katamu itu apa? Tepat atau benar, katamu tepat. Sebab memang akulah apa? Guru dan Tuhan. Jadi Yesus tidak menolak. Oh benar kamu ngomong, aku udah guru dan Tuhan. Nah ini pengakuan Yesus sendiri. Kalau saudara mengatakan, oh Yesus itu ya manusia biasa. Dia punya kuasa. Dia katakan, aku ya betul, aku guru dan Tuhan. Jadi dia mengatakan jelas. Coba ayat Lukas 21. Kita lihat seperti ini. Pada siang hari Yesus mengajar. Dia guru mengajar di bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus selalu pelayan, dia pergi ke gunung, dia berdoa. Biasanya. Ayat 38 mengatakan seperti ini. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk apa? Mendengarkan dia, karena Yesus mengajar. Coba baca Matius pasal 7, dia mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan kuasa. Dan ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar apa? Pengajarannya, karena dia disebut guru. Coba ayat 29 kita baca. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang apa? Berkuasa. Dia tidak mengajar hanya pelan-pelan. Dia mengajar dengan kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Alkitab berbicara, bukan saya. Dia tidak mengajar seperti ahli Taurat. Dia punya kuasa. Ahli Taurat mengajar tidak punya kuasa. Nah, ayat berikut, Yesus mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit. Sambil mengajar, coba kita lihat ayatnya, Matius 9, dikatakan seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ke semua kota dan desa. Ia apa? Mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta apa? Melenyapkan berapa banyak? Segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini Yesus. Dia mengajar, dipanggil Tuhan, dan dia mengajar bukan seperti guru biasa, dia punya kuasa. Dia melenyapkan bukan satu, segala penyakit.
orang datang dan kelemahan. Coba note saya taruh seperti ini, notenya mengatakan Alkitab bukan kitab dongeng dan kitab palsu. Semua cerita-cerita yang terjadi adalah cerita-cerita fakta yang benar-benar terjadi, khususnya di kitab Perjanjian Baru yang sedang kita pelajari hari ini. Betul? Kita sedang pelajari Perjanjian Baru. Coba poin nomor 4 mengatakan ini, Yesus berkuasa atas nyawa. Yesus berkuasa atas nyawa. Jesus has power over soul. Itu berbicara tentang kuasa Yesus. He has power over soul. Dia berkuasa atas nyawa. Coba kita baca Matius pasal 16 ayat 25 bagian B saja. Yesus berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, mati, karena apa? Karena aku, itu Yesus, ia akan memperolehnya kembali. Jadi kehilangan nyawa karena percaya dan melayani Yesus kadang-kadang. Tapi Yesus, jangan takut, kamu akan dapat kembali. Siapa yang bisa bikin gitu? Dikembali mati. Yesus berjanji ini janji, dia tidak bohong. Kamu melayani aku atau bagaimana percaya, kamu kehilangan nyawa, mati, kamu dapat nyawanya kembali lagi. Powerful nggak? Powerful. Jesus, dia punya kuasa luar biasa. Coba kita baca Yohanes 27 ayat 50 mengatakan ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini di kayu salib. Dia berseru, dia serahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya demi menebus segala dosa-dosa manusia di dunia ini, termasuk segala dosa-dosa Anda dan saya. Jadi di kayu salib dia tidak diambil. Nyawanya tidak ada yang mengambil. Dia menyerahkan. Dia berkuasa atas nyawa kita manusia. Dia juga berkuasa atas nyawanya sendiri. Amin. Luar biasa tidak? Amin. Dia serahkan. Inilah nyawaku. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus kayu salib. Coba kita baca Yohanes pasal 10 17-18. Yesus berkata, Bapa di surga mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Tadi kita baca, dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Nah, bukan saja nyawa orang lain, tapi Yesus juga berkuasa nyawanya sendiri. Pasal nomor 18. Pasal 18 mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, yaitu nyawanya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Luar biasa nggak? Saudara bisa nggak? Oh, saya punya kehendak, saya mau kasih nyawa saya. Nggak bisa. Tuhan Yesus dia berkehendak, dia kasih kehendak sendiri. Aku berkuasa. Amin. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia berkuasa, saudaraku. Dia rasa kasih nyawanya diambil lagi. Tuhan Yesus yang bisa melakukan ini. Saya tidak pernah lihat nabi-nabi melakukan seperti ini. Amin. Coba taruh note seperti ini. Note mengatakan banyak lagi kuasa Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaan yang paling penting di sini ialah apakah ada nabi, guru, dan lain-lain yang memiliki kuasa seperti yang Yesus miliki? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Kalau Pak Ritio, ada orang yang punya kuasa, saya tahu lebih dari Tuhan Yesus. Kalau saya, kasih tahu saya. Amin. By the way, perlu saya ingatkan lagi bahwa tidak ada tidak ada tipu dari mulut Yesus. Alkitab mengatakan dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah menipu, saudaraku. Jadi kita lihat not selanjutnya taruh seperti ini. Baru kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis sekitar abad pertama. Murid-murid yang bersaksi tadi kita baca bersaksi, dan ditulis oleh murid-murid Yesus ini yang mana mereka adalah eyewitness atau saksi mata. Mereka melihat, mereka tulis. Oleh sebab itu mereka menulis berdasarkan apa yang mereka telah saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dia tulis pada abad pertama. Coba next contoh seperti ini.
Kita lihat. Jadi saya pribadi sungguh-sungguh percaya kalau semua tulisan-tulisan murid-murid Yesus itu adalah bukan sekedar apa? Cerita dongeng saja. Karena mereka lihat, mereka tulis. Sedangkan kitab-kitab suci agama-agama, atau kitab-kitab suci agama-agama, bukan Alkitab, kitab suci lainnya, dituliskan jauh setelah Alkitab ditulis. Dan kalau ada kesamaan-kesamaan itu hanya apa? Jiplakan belaka. Jadi Alkitab ditulis pada abad pertama, jadi abad selanjutnya itu tidak tuliskan lagi murid-murid. Tapi ada banyak kitab suci, kelihatannya, oh ini sama ya, itu hanya apa? Jiplakan, dicontoh, dijiplak kitab-kitab lain. Saudara, saya tidak menyebut nama agama, saudara tahu sendiri kitab suci, saudara ya. Dijiplak, ada kesamaannya. Wah, ini sama, ada juga ini lebih baik dari Alkitab. Saudara, tidak ada kitab-kitab lagi yang lebih bagus dari kitab Alkitab. Karena Alkitab berdasarkan apa? Saksi mata. Tuliskan semuanya. Amin. Tepuk tangan dong, kita belajar yang baik. Jadi ringkasannya apa? Ringkasannya kita baca, kita next. Ya, maaf. Alkitab ditulis kalau ada kesamaan itu hanya jiplakan belaka. Jiplakan. By the way, Kristen bukan agama. Tetapi hubungan pribadi dengan Yesus. Saya taruh Yesus supaya saudara mengerti, kan Kristen juga agama. Bukan, Kristen bukan agama, saudaraku. Alkitab itu bukan Alkitab agama gitu. Tapi kita orang Kristen mempunyai apa? Hubungan pribadi dengan Yesus. Itu Kristen, bukan agama. Makanya saya katakan, ada Alkitab, ada kitab-kitab lain. Ada Yesus, ada agama. Yesus bukan agama dan agama bukan Yesus. Halo, saya katakan sekali lagi, Yesus bukan agama dan agama bukan Yesus. Ada amin? Ya, saudara mengerti. Kalau saudara bilang, Pak Aditya ngomongnya apa nih sembarangan ngaco. Enggak, saya ngomong berdasarkan fakta. Saya berbicara berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Amin? Kalau saya bilang Kristen agama berarti, wah kita sama dong. Kita nggak sama, kita lain. Oke? Nah, ringkasannya, next. Ringkasannya, ya kita belajar tadi, judulnya apa? Kuasa Yesus. Kita belajar tadi, kuasa Yesus. Bukan manusia biasa. Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia. Ada orang mengatakan, saya dengar banyak, dia hanya manusia biasa, nabi. Ada yang mengatakan Yesus juga diciptakan. Bukan, saudara, dia tidak diciptakan. Dia sendiri Allah. Allah tidak diciptakan. Dia ciptaan. Dia bukan manusia, dia bukan Allah, dia manusia biasa. Dan Yesus berkuasa atas angin dan danau. Poin nomor 2 tadi. Poin 1 kita belajar, poin nomor berkuasa atas angin dan danau. Kita diam. Langsung diam. Danau takut. Gemeter diam. Nomor 3, guru yang memiliki kuasa. Dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan guru-guru lain. 4, Yesus berkuasa atas nyawa. Nyawa Anda, nyawa saya, dan juga nyawa sendiri. Yesus berkuasa atas nyawa. Bayangkan, siapa yang berkuasa atas nyawa, saudaraku? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkuasa atas nyawa. Nyawa saya, nyawanya sendiri. Amin? Ya, coba aplikasinya saya taruh seperti ini. Apakah firman Tuhan hari ini bisa merubah atau tidak pandangan Anda terhadap kuasa Yesus? Itu terserah pendapat dan pengertian Anda sendiri. Yang paling penting di sini ialah saya telah menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran Alkitab, bukan pendapat saya pribadi. Itu yang paling penting. Saudara mau mengatakan, saya nggak percaya, nggak peduli, terserah. Yang penting saya mengatakan kebenaran Alkitab. Amin. Coba kita melihat kata terakhir, saudara, dengan penutup. Tidak ada satu manusia dan apa? Setan-setan yang memiliki kuasa seperti apa? Kuasa Yesus. Amin. Sekali lagi, tidak ada satu manusia dan setan-setan yang memiliki kuasa seperti kuasa Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa. Jadi kalau saudara kurang percaya, mau percaya Yesus, saya akan pergi, kalau gitu saya mau percaya, saya mau coba Yesus. Saya akan tolong. Doanya gampang. Saudara ulangi doa saya seperti ini. Mari berdoa bersama. Saudara katakan, Tuhan Yesus, pada hari ini, setelah saya mendengar firman Tuhan, saya mau coba percaya kepadamu. Tuhan Yesus,
Ampuni segala dosa-dosa saya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Rubah hidup saya Rubah hidup saya menjadi sesuai menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Dalam nama-Mu aku telah berdoa. aku telah berdoa. Amin. Amin. Ada amin. Kalau saudara doa dengan jujur, Tuhan Yesus dengar, saudara dosa saya diampuni. Saudara paling sedikit coba saja ikut Yesus. Tidak rugi. Nggak usah bayar, saudara. Nggak usah bayar apa-apa. Nggak usah, saudara nggak utang apa-apa. Coba aja Tuhan Yesus doa tadi. Saya percaya. Coba aja. Nah, kalau setan aja percaya, masa kita nggak berani percaya setan. Tapi setan nggak mau ikut Yesus gitu ya, bedanya. Tapi kita percaya dan ikut Yesus. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa berkat, saudara. Kemarin kita bersama-sama angkat tangan kita berdoa. Dan saya akan berdoa seperti ini. Kiranya kasih Allah, kasih-Nya yang kekal, yang sangat agape, kasih yang tidak pandang bulu, dan semua anugerah di dalam Tuhan Yesus yang penuh kuasa, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus, bahkan kuasa-Nya menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua katakan amin. Amin. Dengan ini kita sudah selesai dan saya harap kita akan bertemu kembali dalam waktu yang lain dan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih dengan goodbye. Terima kasih. Goodbye. Amin. God bless you.